Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, hari ini kita akan belajar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa membaca surat Al-Fatihah 3 kali. Semoga yang pertama kita niatkan agar kita semuanya, Bapak Ibu guru dan orang tua kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah semoga orang tua kita, Bapak Ibu guru kita, dan seluruh keluarga kita diberikan oleh Allah rezeki yang berlimpah. Dan yang ketiga, semoga kita semuanya, Bapak Ibu guru, orang tua kita, selalu diberikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai biniyati doa. Al-Fatihah. Iya kan apa iya kan stain Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oke. Kita akan mulai belajarnya. Kita melanjutkan pada tema 8, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 tentang perubahan lingkungan. Kemarin sudah dijelaskan sedikit tentang pada pembelajaran 1 dan 2, dan tugasnya juga sudah beberapa anak sudah mengumpulkan banyak sekali ya. Yang belum segera menyusul ya, agar nanti bisa dipantau bagaimana perkembangan pembelajaran di rumahnya. Kita coba flashback pada materi kemarin. Materi kemarin kita mempelajari tentang perubahan lingkungan ada 2 faktor ya, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Nah, faktor manusia dan faktor alam ini bisa menyebabkan kebaikan maupun keburukan. Nah, tentunya kita sebagai manusia juga bisa merubah lingkungan yang menjadi lebih baik lagi. Nah, pada faktor alam itu ada beberapa faktor penyebabnya seperti angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang laut. Kemarin dibahas pada pembelajaran sebelumnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran itu tentang perubahan lingkungan dengan sedikit apa saja ya yang menyebabkan perubahan lingkungan. Ya, ini yang pertama adalah erosi. Ya, erosi itu termasuk perubahan lingkungan. Erosi adalah peristiwa pengikisan tanah oleh air, angin, atau es. Erosi dapat terjadi karena gejala alami atau kegiatan manusia. Pengaruh erosi antara lain sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah menipisnya permukaan tanah bagian atas sehingga kesuburan tanah berkurang. Yang kedua, menurunnya kemampuan tanah menyerap air sehingga berpotensi terjadinya banjir sangat tinggi. Yang selanjutnya, pendangkalan sungai karena terjadi sedimentasi atau pengendapan butiran tanah yang terangkut oleh air sungai yang dangkal, mengganggu jalur pelayaran atau jalur sungai tersebut. Yang kedua adalah abrasi ya. Abrasi ini ya seperti gambar ya, adalah proses pengikisan pantai ya. Nah, jadi kalau erosi itu ada bisa di sungai, bisa di danau dan lain-lain. Tapi kalau abrasi proses pengikisannya berada di pantai. Nah, proses pengikisan pantai ini oleh tenaga gelombang laut dan arus laut bersifat merusak. Abrasi disebut juga erosi pantai. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab abrasi. Misalnya, kegiatan penggalian pasir dan pengangkatan karang di kawasan pantai. Abrasi membuat wilayah daratan semakin berkurang. Bahkan jika abrasi terjadi pada pulau kecil, maka pulau itu dapat hilang atau tenggelam. Yang selanjutnya adalah banjir. Ya, ini ke halang sama gambar saya ya, ini gambar banjir ya. Nah, banjir ini juga disebabkan oleh hujan lebat. Nah, banjir juga bisa menyebabkan tanah longsor. Nah, seperti ini tanah longsor. Nah, ini adalah beberapa bencana alam yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Kita lanjutkan. Nah,
selanjutnya kita akan belajar tentang menggunakan kata depan karena. Ya, kita punya banyak kata ya, ada dan, karena, kemudian kata penghubung yang lain ya. Hari ini kita belajar tentang karena. Ya, karena itu fungsinya apa ya? Ya, coba saya kasih waktu 15 detik untuk berpikir. Apakah fungsi dari kata depan karena itu? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh ya sudah, kita akan belajar fungsinya. Coba perhatikan contoh berikut ini. Banjir terjadi karena hujan turun deras sekali. Ini kalimat yang pertama ya. Ada kata depan karena. Yang sekarang kalimat yang kedua. Karena tidak membawa payung, Afi dan Fikron pulang sekolah kehujanan. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan fungsi karena itu apa? Yaitu fungsi karena adalah jadi kata depan karena berfungsi menandai sebuah sebab akibat dalam kalimat. Tuh ya. Ya, kita lanjutkan. Ini gambarnya saya pindah biar tidak menghalangi. Nah, ada di pojokan dan di kecil. Selanjutnya kita akan melanjutkan. Nah, pada pembelajaran 1 kamu telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Ada usaha ekonomi yang memanfaatkan alam seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan. Berbagai jenis usaha dapat dikelola sendiri atau berkelompok. Nah, ya. Tuh. Nah, ini ada gambar 1, 2, 3. Ada 3 gambar. Nah, usaha ekonomi di bawah ini dikelola sendiri atau kelompok ya kira-kira? Ini seorang petani. Yang kedua ini penjual bakso. Yang ketiga ini montir atau bengkel ya. Nah, disimpan dulu jawabannya ya. Nanti kita tahu perbedaannya. Yang kedua ini ada gambar lagi ya, gambar 1, 2, 3, 4, 5. Nah ya, ini jadi ada kegiatan usaha ekonomi itu yang dikelola sendiri atau dikelola oleh kelompok. Nah, yang tadi, gambar yang tadi adalah usaha yang dikelola oleh sendiri, yang contohnya yaitu petani, tukang bakso ya, dan juga ada montir atau tukang bengkel ya, dan masih banyak lagi usaha-usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, di sini ada usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Yang pertama adalah ini, apa ini? Firma. Apakah firma itu? Firma adalah persekutuan atau perkumpulan untuk menjalankan usaha antara 2 orang atau lebih dengan nama bersama. Pemilik firma terdiri atas beberapa orang yang bersekutu. Masing-masing anggota menyerahkan kekayaan pribadi sesuai akta perusahaan. Jadi ini biasanya 2 orang, 3 orang, ya, ini firma ya, tidak banyak. Selanjutnya adalah CV ya, pada gambar ini ya, CV. Kalau di sini contohnya ada CV Duta Sarana ya. CV adalah persekutuan komanditer, merupakan persekutuan yang didirikan oleh 1 orang atau beberapa orang, masing-masing mempercayakan uang atau barangnya kepada orang yang menjalankan perusahaan. Jadi ini modalnya berasal dari beberapa orang ya. Bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, dan skalanya skala kecil. Yang selanjutnya ada yang namanya PT. Nah, kalau di sini contohnya adalah PT Kereta Api Indonesia Persero ya. PT ini adalah perseroan terbatas. Adalah organisasi usaha yang memiliki badan hukum resmi ya. Jadi PT ini resmi. Dimiliki oleh minimal 2 orang dan bertanggung jawab yang berlaku pada perusahaan. Jadi
PT ini 2 orang. Lebih bagaimana? Tidak masalah, tidak apa-apa, tapi ini adalah badan resmi semuanya. Yang selanjutnya adalah ada yang namanya BUMN. Nah, badan usaha milik negara. Jadi ini milik pemerintah ya. Jadi pemerintah atau sebuah negara. Contohnya di sini adalah ini kantornya ya, kantor kementeriannya. Biasanya contohnya yaitu PT Perusahaan Listrik Negara PLN, itu masuk dalam BUMN. Kemudian ada kereta api ini, nah ini juga masuk BUMN. Ada lagi PT Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar, ya itu adalah milik pemerintah. Nah selanjutnya ini koperasi unit desa. Nah, koperasi ini kita kira ya masuk perorangan atau kelompok ya? Ayo gimana? Ya, jadi koperasi ini masuk dalam kelompok. Nah ini siapa gini ya? Beliau siapa ya? Oh iya, sudah ada tulisannya ini, Drs Muhammad Hatta. Beliau dikenal sebagai Bapak Koperasi ya. Jadi Bapak Drs Muhammad Hatta ini dikenal sebagai Bapak Koperasi. Nah, dia yang pertama kali merintis usaha yang bernama koperasi ini. Nah, di dalam bukumu sudah banyak sekali tentang koperasi macam-macam. Ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi hasil produksi, ada koperasi barang konsumsi dan lain sebagainya. Itu bisa dipelajari di kitab atau buku tematik kalian. Nah, selanjutnya ini ada soal, kerjakan ya. Yang pertama, apakah koperasi itu? Yang kedua, apakah tujuan koperasi? Yang ketiga, sebutkan bentuk-bentuk koperasi. Dan yang keempat, jelaskan yang dimaksud koperasi simpan pinjam. Kemudian sebutkan koperasi yang ada di daerah sekitarmu. Nah, di daerah sini ada koperasi apa saja? Ya, itu kamu cari ya. Di bidang perikanan juga ada, di bidang pertanian juga ada, di bidang perdagangan juga ada. Ya, cari ya. Bisa bertanya pada orang tua, pada kakak ya, pada siapa saja ya. Ya, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian semuanya sehat selalu, orang tuanya sehat selalu, kita semuanya sehat selalu, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menjalani pada hari-hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.